Sebentar lagi kami mau bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang melayani kami satu persatu, supaya kami boleh mengerti firman yang akan kami dengar. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menguasai hati, pikiran, dan mulutnya, supaya hanya perkataan yang dari-Mu sajalah yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore buat kita semua. Hari ini kita sama-sama belajar dari Injil Matius. Matius pasal yang ke-12. Matius pasal 12 ayat 43 sampai nanti ayat yang ke-50. Kita baca dua perikop sekaligus. Matius pasal yang ke-12 ayat 43 sampai 50. Kita baca secara bergantian. Aku nanti ayat yang ke-43, teman-teman semua ayat 44, begitu nanti seterusnya. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, terima kasih. Jadi hari ini tadi saya buat temanya angkatan yang jahat dan keluarga Yesus, gitu ya. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya kan, kalau kita lihat kembali ke atas, Tuhan Yesus sedang berbicara sama orang Farisi gitu. Orang Farisi ini kan mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus karena mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kita lihat ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia mendapat rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur gitu. Ini adalah sebuah perumpamaan yang dibilang Tuhan Yesus sama orang Farisi. Ini seperti waktu orang Israel gitu dibebaskan dari perbudakan zaman dulu, terus orang itu bertobat, tidak mau lagi menyembah berhala, menjauhkan semua Tuhan selain daripada Tuhan itu sendiri gitu. Tapi di satu sisi mereka tidak mau menerima Mesias itu, Tuhan Yesus itu gitu. Jadi Yesus bilang bangsa Israel ini seperti rumah kosong katanya, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong gitu. Jadi di satu sisi orang ini tadi menolak bahwa mereka bukan menyembah berhala gitu, tapi di sisi lain mereka tidak menerima Tuhan Yesus itu, mereka tidak menerima Yesus itu adalah Mesias gitu.
Jadi yang kupikirkan tadi kan orang-orang Farisi ini kan orang-orang yang katanya taat sama hukum Taurat, seperti kalau di hari Sabat nggak boleh bekerja gitu. Tapi waktu Yesus berkata, orang ini nggak percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias itu. Ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini gitu. Jadi seperti orang Farisi tadi ya, orang ini berkata bahwa mereka menolak berhala dan tekun menjalankan Taurat, seperti tidak bekerja hari Sabat itu. Terus di sisi lain orang ini nggak mau percaya sama Tuhan Yesus itu, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan itu. Berarti mereka seperti membersihkan diri dari dosa gitu ya, menata diri dengan kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan sesuai dengan hukum Taurat, seperti rumah kosong katanya tadi, mendapat rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur gitu. Waktu Zoom keluarga kita hari Kamis kemarin, kalau teman-teman ikuti kan, di situ dibilang kalau urutan kekuasaan itu ya, kalau Tuhan itu memiliki kuasa yang paling tinggi gitu, tapi di bawahnya setan gitu, terus di bawahnya lagi manusia. Jadi manusia nggak berkuasa atas setan itu. Nah tadi kan ibaratnya orang yang menata dirinya di luar, seperti orang Farisi tadi, dia bilang dia bukan penyembah berhala gitu. Dia menata hidupnya dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan mengikuti hukum Taurat gitu. Tapi di sini saya lihat dia tidak sadar kalau hatinya itu sama seperti yang dibilang Tuhan di situ, rumah yang kosong gitu, tidak bertuan. Jadi walaupun dia menata rumah itu, menata hatinya itu dengan hal-hal yang baik seperti mengikuti hukum Taurat itu, tapi kan nggak ada tuannya, nggak ada Tuhan Yesus di dalam hatinya gitu. Makanya kan kuasa iblis itu lebih besar dari kuasa manusia gitu. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini gitu. Jadi orang itu sudah meninggalkan penyembahan berhala dan mengikuti hukum Taurat, tapi sama seperti Tuhan Yesus bilang, sama seperti rumah yang kosong, tertata rapi, tidak bertuan kalau kosongnya. Apa yang terjadi? Roh jahat itu kembali dan membawa 7 roh lain yang lebih jahat lagi daripadanya gitu. Berarti orang yang sudah menata dirinya dengan seperti apa ya, orang Farisi ini tadi kan, tapi tidak ada Tuhan Yesus itu dalam hatinya, atau belum ada Roh Kudus itu dalam hatinya gitu. Sekuat apapun dia menata dirinya, kan roh jahat tadi lebih kuat dari manusia itu kan gitu. Maka keadaannya akan lebih parah karena lebih banyak roh jahat tadi yang masuk dalam hatinya. Jadi yang kupikirkan tadi, ya kita pemuda zaman sekarang ini kan sudah banyak mendengar firman Tuhan gitu kan. Tapi mungkin beberapa ya adalah yang belum menerima Tuhan Yesus itu gitu, kayak cari aman, netral gitu. Ya dia sudah mendengar firman Tuhan itu, Injil itu adalah menyelamatkan, tapi di sisi lain dia merasa dirinya baik, bukanlah penyembah setan itu, bukanlah pengikut setan. Tapi dia juga nggak mau menerima Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dia berada di tengah-tengah gitu. Jadi apakah benar aman posisi kita yang mengaku tidak mengikut roh jahat itu, tapi juga belum menerima Kristus itu gitu? Apakah itu benar posisi yang aman gitu? Menurut firman Tuhan di sini apa dibilangnya? Setan itu juga tahu kalau kita belum menerima Tuhan Yesus itu, kalau belum ada Roh Kudus di dalam kita, setan juga tahu gitu. Terus apa dibilangnya? Dia pergi kembali ke dalam rumah itu, didapatinya rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur gitu. Jadi yang kupikirkan bersih masuknya sini kan ya
kita berusaha melakukan hal-hal yang baik, berusaha menjaga diri kita dari dosa, melakukan sebaik mungkin, rajin ibadah, ikut melayani dan lain-lain gitu kan. Tapi rumah itu masih kosong, hati kita belum ada Kristus tadi di dalam. Nah, inilah yang dilihat roh jahat ini. Maka dia apa yang terjadi? Kembali dan membawa roh lain yang lebih jahat, 7 lagi katanya. Berarti keadaannya jadi jauh lebih buruk gitu. Nah, yang aku pikirkan tadi, ya bagaimana dengan kita pada zaman kita sekarang ini kan, kita untuk mendengar Injil itu seperti sudah biasa gitu kan. Untuk mengikut roh-roh jahat, dukun, setan, kayaknya orang muda ini udah jarang ke situ gitu. Pemikirannya juga udah lebih maju. Tapi apakah kita mengaku tidak mengikut setan itu, tapi di sisi lain kita nggak menerima Kristus itu, kita kayak berada di tengah-tengah, kita merasa diri kita aman gitu. Itu tadi yang kupikirkan. Yesus bilang setan juga tahu kalau hati kita itu masih kosong, belum bertuan gitu. Satu juga yang kupikirkan kan, dari kecil mungkin kita sudah terbiasa kalau setan itu, iblis itu sukanya tinggal di kuburan, di tempat-tempat yang seram, angker gitu kan. Kalau kita lihat di sini, justru dia senang tinggal di hati manusia yang bahkan bersih gitu. Hati yang bersih, tersapu dan rapi, teratur gitu. Justru setan itu, roh jahat itu senang tinggal di hati manusia yang bersih, yang masih kosong, rapi, teratur gitu. Bukan hati yang kayak kurang teratur atau mungkin semak, nggak tertata, kotor gitu. Justru dibilang di sini roh jahat itu senang tinggal di hati yang kosong, yang bersih, tersapu dan rapi itu. Ya, janganlah kita seperti itu gitu. Kita sudah berusaha nanti berbuat baik, rajin kita beribadah, tapi justru Roh Kudus itu belum ada di hati kita. Ya, setan juga tahu gitu. Jangan kita merasa diri kita aman, nggak mengikut setan, kita pikir. Tapi di sisi lain Kristus itu belum kita terima. Kita seperti berada di tengah-tengah, masih merasa aman. Tapi di sini firman Tuhan bilang, justru keadaan kita akan lebih buruk jadinya, jauh lebih buruk. Karena setan juga rupanya senang tinggal di hati orang yang kosong itu, yang masih bersih, rapi gitu ya. Terus yang bagian kedua ya, perikop kedua, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Gitu. Jadi tadi aku membandingkan dua perikop ini, ada dua jenis orang gitu ya. Yang pertama tadi bisa kita lihat angkatan yang jahat itu ya. Terus yang di perikop ini kita bisa lihat bagaimana Yesus berkata siapa saudaranya atau kayak siapa keluarganya gitu, orang yang dekat sama dia. Di ayat 50 dibilang, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Gitu. Kalau namanya udah saudara, keluarga gitu ya, itu kan orang-orang yang penting bagi kita gitu. Orang-orang yang akan kita utamakan dalam setiap hal di hidup kita. Kalau semisalnya lah kalau kita mau cerita mungkin pasti ke orang-orang terdekat kita dulu, ataupun keluarga kita butuh pertolongan, kita kan lebih dekat ke keluarga kita daripada orang lain. Kayak keluarga itu lebih prioritas bagi kita daripada orang-orang yang mungkin belum kita kenal gitu. Terus alangkah terhormatnya lah kalau Yesus sendiri yang menganggap kita sebagai keluarganya, pikirku tadi. Yang dianggapnya sebagai saudara dan keluarganya itu adalah siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, katanya, dialah
saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan gitu. Jadi sangat kontras sekali yang kulihat bagaimana Tuhan Yesus sangat dekat atau menganggap orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga itu sebagai keluarganya dibanding dengan yang dibilang angkatan yang jahat itu gitu ya. Kalau angkatan yang jahat tadi kan seperti orang Paris itu hanya berusaha memoles dirinya dari luar, kalau aku bilang menata dirinya dari luar, melakukan hal-hal yang baik supaya dilihat orang bagus, supaya dipuji orang. Berdoa juga harus di tengah ramai seperti orang Paris itu kan, persembahan yang banyak-banyak. Kalau hari Sabat udah nggak bisa harus ngapa-ngapain gitu kan. Jadi hal-hal yang di luar itulah yang dirapikan, seperti rumah kosong itu ditata, diatur, dibersihkan, tapi tidak bertuan. Nah itu angkatan yang jahat tadi ya. Tapi tidak bertuan. Yang aku pikir tadi kayak sekarang ini kan ini sini dibilang kayak kerasukan. Kalau orang yang kesetan itu kan kayak kerasukan gitu kan. Tapi kan kayak Zoom kita juga kemarin kan, apa yang buat bahasa karonya la jore ukurna gitu ya. Bukan kayak kerasukan aja roh jahat itu dibuatnya kita kan, pikiran juga kita dikuasainya gitu. Makanya tadi dibilang apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur gitu. Jadi seolah-olah mungkin waktu kita melakukan hal-hal baik itu, mungkin kita sering melayani, beribadah, mendengar firman Tuhan gitu kan, ya seolah-olah sebentar kayak damai kita rasa gitu kan. Tapi firman Tuhan bilang roh jahat itu akan kembali memeriksa gitu, apakah benar sudah ada Roh Kudus itu di dalam atau belum. Kalau masih kosong, dibilangnya di ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya gitu, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada sebelumnya gitu. Ya sampai sini ada teman-teman yang mau menanggapi atau menambahkan mungkin? Jadi berkesan juga kemarin sama aku waktu kita Zoom keluarga itu ya, bahwasanya hanya kuasa Tuhan itulah yang berkuasa lebih tinggi daripada kuasa roh jahat ini gitu. Kalau manusia tidak mampu. Jadi yang aku pikirkan tadi, waktu kita sudah memiliki Roh Kudus dalam hati kita, Kristus itu sudah ada dalam hati kita, ya apabila pun roh jahat ini tadi yang keluar itu kembali melihat gitu ya, kayak melihat rumah itu, mendapati rumah itu, kan sudah tidak kosong lagi. Terus yang menempati hati kita itu juga udah jauh yang lebih tinggi kuasaannya gitu. Jadi nggak mungkin lagi roh jahat itu menguasai rumah itu, karena udah ada tuannya, dan tuan ini jauh lebih tinggi kuasaannya daripada roh jahat ini gitu. Jadi bagaimana dengan kita gitu? Apakah kita sekarang ini seperti rumah kosong itu gitu? Kita memang melakukan perbuatan baik, menata perilaku kita, mendengarkan firman Tuhan, tapi belum ada tuannya, masih kosong gitu. Jangan nanti kita merasa diri kita aman gitu. Di satu sisi kita merasa tidak mengikuti roh jahat itu, tapi di sisi lain kita tidak menerima Kristus itu gitu. Jadi kita seperti merasa diri di tengah-tengah tuh, kayak netral gitu ya, netral. Tapi Yesus bilang nggak aman seperti ini. Kalau dibilang pun di sini kan keadaannya justru jauh akan lebih buruk daripada keadaannya semula gitu. Jangan nanti udah sering kita mendengarkan Injil keselamatan itu, tapi kita kayak mengabaikan, nggak mau memikirkannya lebih dalam lagi gitu kan. Kayak
waktu berjalan gitu aja gitu, tapi nggak mau kita memikirkan lebih dalam. Ada teman-teman yang mau menanggapi sampai di sini? Ya, jadi ada dua jenis dari sini ya. Satu yang angkatan jahat itu, kemudian yang kedua ada keluarga Yesus gitu, saudara yang dianggap saudara sama Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang dianggap saudara dan keluarga sama Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa itu gitu. Jadi yang manakah kita sekarang ini, kan gitu. Siapa sekarang yang jadi Tuhan dalam hati kita? Apakah diri kita sendiri gitu? Tadi kan sudah kita bilang ya, kayak Zoom kita kemarin, bahwasanya kita nggak ada kuasa melawan kuasa kegelapan itu, kuasa roh jahat itu. Kita ulangnya ayat 44 ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur gitu. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini gitu. Jadi yang aku pahami, angkatan yang jahat maksudnya ya orang yang nggak mau menerima Tuhan Yesus itu gitu, orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus itu. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi bukannya hal yang baik yang akan kita nantikan gitu, kalaupun kita tidak menerima Tuhan Yesus itu, tapi justru keadaan yang jauh lebih buruk lagi daripada keadaan kita yang sekarang gitu. Itu yang aku dapat dari bacaan kita ini. Jadi kan yang aku pikirkan tadi, kalau zaman sekarang ini kan kayak suka cari aman gitu. Apa ya? Untuk mengambil suatu keputusan itu pasti dilihatnya dulu dirinya. Jangan sampai nggak aman gitu, untuk berada di tengah-tengah lah, nggak mau memihak sana, nggak mau memihak sini gitu, kayak netral gitu. Mungkin kita berpikir seperti itu, pikirku tadi. Kita mengakui diri kita bukanlah pengikut kuasa roh jahat itu, tapi di sisi lain kita juga nggak menerima Tuhan Yesus itu jadi Tuhan di dalam hati kita gitu. Kayak yang manapun nggak gitu. Kita pikir aman nanti seterusnya, tapi firman Tuhan bilang, apa tadi bilangnya, kuasa roh jahat itu juga melihat kalau hati kita itu masih kosong, walaupun kita tata rapi, justru dia senang gitu, karena belum ada tuannya. Dibawanya lah 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya gitu. Nah, berarti kan kalau kita membiarkan hal itu kan bukan hal yang baik yang akan kita nantikan gitu. Justru hal yang lebih buruk lah yang akan terjadi sama kita. Beda sama yang orang yang dianggap Tuhan Yesus itu sebagai saudaranya atau keluarganya. Ya namanya keluarga kan udah pasti lebih dekat, komunikasinya juga enak, bukan orang asing itu, lebih dekat. Kalau aku pribadi menganggap keluarga itu adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang akan aku prioritaskan gitu ya, dibanding orang-orang yang nggak aku kenal gitu. Alangkah terhormatnya gitu aku rasa Tuhan Yesus itu menganggap kita saudara gitu, Tuhan Yesus menganggap kita keluarga. Tapi dibilang orang-orang yang seperti apa yang Tuhan Yesus itu anggap saudara adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku gitu. Sampai di sini gimana teman-teman, ada yang mau nambahkan atau menanggapi?
Silahkan. Aku P43, 44, 45 kan. Ini kan orang yang belum terima Yesusnya sebenarnya dalam hatinya, makanya ada apa roh jahat di dalam Iya. belum terima Yesus. Iya. Makanya kalau dia belum terima Yesus, ayat 44 datang juga kembali ke roh jahat kepada dia lebih parah lagi kan gitu. Iya. Ini, kan? Iya. Iya kan tadi dibilang di ayat 44 itu, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Jadi bilang sini rumahnya kosong, belum ada tuannya gitu kak. Jadi mungkin kita berpikir kalau kita sudah rajin beribadah, rajin melayani, mungkin mendengarkan firman Tuhan, ya seperti kayak hidup kita baik-baik aja gitu kan, ya berarti nggak ada lagi roh jahat kita pikir. Makanya apa ya, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapat rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Berarti akan kembali laginya roh jahat itu melihat bagaimana keadaan rumah yang telah ditinggalkannya itu kan. Dilihatnya lah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Kemudian apa yang dibuat roh jahat itu? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula gitu. Jadi tentu kalau orang yang sudah menerima Tuhan itu sudah ada diberikan pada dia Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itu jauh lebih tinggi daripada roh yang jahat ini yang dimasuk di sini kan. Jadi kalau orang yang sudah menerima Tuhan itu kan, walaupun datang roh jahat itu nggak bisa lagi dia menguasai, karena hatinya ini udah ada Tuannya gitu, yaitu Roh Kudus tadi gitu kak. Ada lagi teman-teman yang lain? Jadi perlu juga aku rasa kita periksa ya hati kita ini. Nanti kita pikir udah rapi, bersih, tersapu, teratur, tapi rupanya belum ada tuannya. Ya seperti orang Farisi itu ya, mereka rajin mengikuti hukum Taurat, mematuhi hukum Taurat, beribadah gitu, tapi Yesus sendiri yang bilang bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat gitu, karena seolah mereka menolak penyembahan berhala itu, meninggalkan semua penyembahan berhala yang pernah bangsa Israel lakukan, tapi di sisi lain mereka tidak menerima Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan itu. Mereka berkukuh atas Taurat yang mereka lakukan itu. Yesus sendiri bilang mereka sama seperti rumah kosong yang tidak bertuan, bersih, tersapu dan rapi. Justru roh jahat itu senang melihat rumah kosong yang teratur itu. Senang roh jahat itu di situ tinggal, bahkan dipanggilnya lagi temannya yang lain yang lebih jahat lagi, yang membuat orang itu semakin buruk keadaannya daripada sebelumnya gitu. Masih ada teman-teman lain yang mau menanggapi atau menambahkan mungkin? Kalau tidak ada, saya rasa cukup dari saya. Pak Pendeta nanti yang tambahkan. Terima kasih. Ya, apa yang kita diskusikan kalau begitu ya. Saya hanya kembali tadi teringat ayat 43 ini ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Jadi yang saya ingat ini, kenapa kira-kira roh jahat ini keluar dari orang itu.
dari manusia. Ya, sudah lama saya pikirkan ini ya, tapi saya nggak ketemu. Tapi tiba-tiba tadi saya berpikir, apabila roh jahat itu keluar dari manusia, jadi dia tidak katakan kenapa roh jahat itu keluar dari manusia, kan nggak disuruh keluar ya, tapi roh jahat itu sendiri keluar. Kenapa dia keluar? Iya, saya kira itu ya, makanya ya roh jahat itu bisa keluar dari orang itu dan tidak dikatakan oleh firman Tuhan. Yang jelas kenapa dia keluar, ya karena roh itu kan dia senang untuk disembahkan, dia senang untuk dipujikan, dia senang untuk ya senantiasa kita berguru kepada dia. Tapi dia katakan di sini roh jahat itu keluar. Maka saya teringat mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu ya, ini sedikit memori ke belakang. Kalau 40 tahun yang lalu banyak sekali yang berobat ke dukun. Itu banyak sekali. Ya, saya sendiri waktu kecil dulu dibawa ke Lausi Debu-Debu gitu. Kalau ada yang mau memasuki rumah baru, ditanya dukun ini kapan harinya cocok. Sekarang kan nggak lagi ditanya ya, kan nggak ada kalian lihat ya kapan buat pestanya gitu. Kalau dulu ditanya itu, iya, Sumanggarana wajah katanya ada dulu kakek kami. Sangat 3 bembem katanya. Disitulah dibuat. Ya di hari-hari yang lain tidak dibuat gitu. Ya banyak orang kerasukan. Atau kalau kita masuk ke situ sebelum makan udah dipersembahkan, ada tempat nasinya di atas lemari. Jadi kalau ada pesta di situ dikasih, mungkin kalian sudah nggak tahu lagi. Kami namanya itu cibal-cibalen. Dicibalkan di situ ya. Iya, setiap motong ayam yang paling enak dikasih di situ. Ya, kalau kita tanam padi dikasih di situ. Tetapi ya makin kemari kelihatan makin nggak dipakai. Ya, makin nggak dipakai. Kalau dulu belum nikah itu ditanya juga dia. Makanya waktu kami ke Laos banyak kali orang nanya, kenapa dia belum menikah, dikasih cincin gitu ya. Ditanya lagi, diikatkan lagi di sini. Ya, kalau pesta tahunan, ya tahu kalian namanya kicik, diputar, dimasukkan di sini supaya jangan marah yang sebelah sana. Dan kami takut itu ya, kalau ada hutan di situ, dia katakan kita tidak bisa ngomong kasar. Ya, angker katanya, kita takut semua. Angker apa? Makanya kalau kita masuk hutan itu kita nggak bicara, nggak berani ngomong-ngomong yang kasar gitu. Karena katanya kalau kasar nanti nggak tahu lagi jalan keluar, berputar-putar di situ gitu. Tapi sekarang orang tidak mau lagi tanya. Yang menikah biasanya yang sering ditanya yang punya jambur. Tanggal berapa yang masih kosong, bukan ditanya. Ya ketika apa katanya di situlah. Saya masih ada di situ ya.
Kalau ada orang meninggal malamnya nanti, iya, perumah begu katanya malamnya nanti roh yang meninggal itu datang ke rumah dan disitulah dia menasehatkan kata-kata terakhir. Makanya saya masih ingat dulu ya, roh bapak saya juga dipanggil. Tapi rupanya dukun ini tanya dulu ini anaknya keberapa, ya bagaimana meninggalnya gitu ya. Iya, siapa nama anaknya, dipanggil satu-satu. Dan orang takut semua gitu. Ya. Kalau bangun rumah juga begitu. Tapi sekarang nggak lagi. Kalau mau masuk rumah ya tanya pendeta lah. Karena jangan nanti pendetanya nggak datang. Iya kan, mau buka kunci. Kalau dulu nggak ditanya itu. Iya, potong pita. Iya, kalau kira-kira nggak menikah bukan kenapa, jangan terlalu sombong. Itu yang sekarang kan. Masa kalau ditegur orang ya disapa lah, jangan pula sombong-sombong, nggak ada lagi nanti orang nanti. Kalau dulu ditanya itu, ya. Kalau orang sakit, rohnya sudah apa? Sudah ditaban katanya. Dan dia katakan di sini. Ya, dia senang kan, ditanya rumah baru, ditanya pekerjaannya apa, ditanya. Kalau orang-orang ke Jakarta kalau pergi dulu dikasih itu, ya si malengate gitu ya. Kalau dia buka kios apa dikasih pelaris, ya atau dikasih apa? Makanya sempat ada filmnya dulu, Minak si ngikut-ngikut katanya. Coles-coles katanya dulu. Sekarang kalian kan nggak ada lagi pakai coles-coles ya. Dengar pun nggak tahu apa itu coles-coles kan? Nggak tahu kalian coles-coles kan? Kalau dulu dicolesnya gini ngikut dia. Lari kemana pun laki-laki itu kalau sudah dicolesnya, ya banyak begitu gitu. Iya. Tapi makin kemari, ya orang sudah kenal firman Tuhan. Ya, dalam pergaulan banyak orang ke gereja sehingga apa? Sehingga lama-lama ya kegelapan itu atau ajaran kegelapan itu sudah tidak dipakai lagi. Kalau ini dulu kurang sehat ditanya. Ya, kalau misalnya seperti Wina ini misalnya kelapanya nggak laris juga ditanya apa sebabnya gitu. Iya, ditanya itu dulu. Sekarang kan paling-paling kita berdoa gitu kan. Akhirnya dikatakan apa? Rupanya dia mau disembah, dia mau ditanya, dia mau apa? Ya ditinggikan. Kalau dia tidak lagi disembah, ditinggikan, dipuja seperti itu, ngapain dia ada di tengah-tengah kita? Ngapain ada di tengah-tengah kita? Makanya dia katakan, kita sudah ya ke gereja gitu ya. Kalau ada kesulitan kita nggak kita tanya lagi dia. Tapi kita berdoa, baca firman Tuhan. Kalau istilah sekarang counseling, sharing, ya, atau nonton hiburan, pokoknya kita tidak peduli lagi kepada roh kegelapan itu. Kita tidak peduli lagi. Kalau dulu, ya kalau kita naik Gunung Sinabung itu, makin ke atas makin banyak rokok, sirih, entah apa semuanya. Ya kami aja dulu sudah SMP kelas 3 itu naik ke puncak Gunung Sinabung itu. Ya kami ngomong kok, entah kepada siapa, mentasakun ini, ulakam nembah. Gitu kami jalan karena nanti takut di atas nanti dimarahi. Jadi begitu apa-apa sedikit, ulakam merawan ini gitu ya. Kalau kami ke Danau Toba dulu, ke Danau Toba, ya SD misalnya apa, ya perpisahan gitu, bukan Danau Tobanya dulu dilihat, ambil dulu batu, pihir pe batu indah pihiran tendingku, supaya jangan
yang penjaga Danau Toba itu nanti roh kita ini ditariknya di sana gitu. Itu yang kita kerjakan. Ya, Anda kan tidak lihat lagi. Dengar pun Anda tidak kan. Makanya dikatakan di sini, karena dia nggak dipakai, ngapain dia ada di tengah-tengah kita gitu. Kita sudah mulai ibadah, baca firman Tuhan, itu pun tidak dipakai. Tapi baca firman Tuhan pun hanya sekedar baca firman Tuhan. Ya, makanya kalau dulu ada guru kami ya saya tanya dua-dua ya, satu dari Inggris kemarin, satu dari Amerika ngajar bahasa Inggris. Saya tanya dia, apa agamamu? Tahu apa katanya? I am a thinker. Jadi dia tidak punya agama tapi thinker. Ya, hanya mikir. Ya. Jadi kita baca firman Tuhan, tahu siapa nama Tuhan itu, tahu kuasa Tuhan Yesus itu, sehingga kegelapan itu kita tidak mau peduli lagi dengan dia, tetapi kepada Tuhan Yesus sendiri kita tidak mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Sehingga tadi apa kata Bang MJ tadi? Ya, hati kita tidak bertuan. Dengar firman Tuhan, tahu kuasa Yesus, bahwa Yesus mengasihi kita dan mati di kayu salib untuk dosa kita. Itu pun kita tidak serius masuk ke dalam. Yang tadi memang kita tidak peduli, tetapi untuk menerima Kristus itu, ya, untuk membebaskan kita dan hidup di dalam kerajaannya, juga kita tidak siap. Saya kira itu maksudnya. Ya. Untuk memberikan hidup kita kepada Kristus, juga kita tidak siap. Tapi yang tadi kita tidak peduli. Jadi di mana status kita? Ini yang kita senang, thinker itu. Apa yang Tuhan katakan kalau cocok rasanya, ya aku ikuti. Dan kita setelah berpikir-pikir apa? Lebih cocok rasanya dengan Tuhan ini ya. Sehingga ya sakit hatilah roh kegelapan itu. Situ kau sudah pikirnya. Dia carilah siapa yang mau menyembah dia kan. Dia carilah siapa yang mau mentuankan dia. Makanya bisa kita tunggu dulu. Kalau bisa kita kumpul-kumpul uang seperti ke Jakarta, ya, bisa juga kita rame-rame ke Laos biar kita lihat. Sepanjang jalan anak gadis akan tanya dukun-dukunnya itu. Mungkin kita bisa ke sana satu grup kali ya. Iya. Iya. Tapi apakah Anda siap ongkosi saya biar saya coba cari sama Bang MJ misalnya nanti di Kuala Lumpur di mana kita nginap, kita nggak usah pakai tour guide gitu. Tapi bayar dulu ongkos saya untuk orientasi ke sana kan gitu ya. Biar kita atur, biar Anda lihat gitu. Biar Anda lihat memang real masih ada di situ. Itu di terminal itu, ya keliling terminal itu tuh tanya semua. Nanti dikasih cincin, dikasih tali. Saya juga hampir kemarin dikasih. Karena orang ya ngoger tak tan di situ. Sekarang mana ada lagi ngoger tak tan kan? Anda tahu ini suratan tangan ini juga dibaca. Makanya katakan begini. Sekarang nggak mau lagi kita. Kita kayaknya lebih condong kepada Tuhan Yesus. Lebih tidak peduli lagi, tetapi untuk menerima Kristus itu sebagai Tuhan, tidak rela juga. Makanya apa artinya keselamatan itu? Mari kita coba lihat.
sekali lagi Kolose pasal 1 itu. Itu kan artinya yang percaya. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Mari kita bacanya sama-sama. Kolose 1, 13, 14. 1, 2, ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kita dikatakan apa? Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tapi yang paling bahaya ini, kita merasa bahwa kita telah lepas. Baca firman Tuhan, merasa bahwa kita sudah ada di dalam. Karena seperti bilang Bang Emji tadi, teratur pula kita berminggu. Camp pun kita ikut. Ya, PA pemuda pun ikut. Berdoa juga. Tapi apa? Kita tidak mau hidup di dalam kerajaannya. Ya. Dan kita sudah merasa bahwa kegelapan itu telah, iya memang kita nggak tanya-tanya lagi. Makanya ada yang cerai kemudian apa? Setelah dia menikah, 5 tahun satu rumah saja dia. Pergi iya gitu. Ya, akhirnya apa? Ya, istrinya nggak tahan lagi. Tidur pun dia di sana tidur, dia di sini tidur. Makan silahkan cari makan sendiri, dia pun makan sendiri. Ya, yuyu, mimi, bukan mie goreng gitu ya. Ya kita menikah karena orang tua menghendaki itu gitu ya. Ya rasanya apa? Ngapain saya menikah seperti ini? Tapi kita rasa dengan kita tidak peduli lagi dengan setan, tidak lagi ke Gunung Sinabung, tidak lagi baca surat tangan, tidak lagi menyembah di sana, kita rasa sudah memang nggak ini lagi, nggak ada lagi orang kerasukan kan? Kalau dulu, wow, itu sebelum mayat ke kuburan udah banyak sekali orang kerasukan. Jangan pula nanti kalian begitu di sini ya. Saya takut juga ya. Kira-kira ya kalau dulu begitu banyak ya, begitu banyak. Tapi Anda sudah merasa kita bukan bagiannya lagi. Dan dia pun tersinggung, dia carilah, dia pergi ke Laos mungkin, dia pergi kemana lagi, ke Nongkai atau apalagi dekat Thailand itu, atau Kamboja mungkin. Kamboja kan ada Buddhanya itu, atau ke Burma mungkin. Di sana masih subur, kan lebih senang dia di sana kan, daripada di tempat kita nggak peduli. Ya, makanya itu kampungnya Simpang 4 itu apa namanya? Kampungnya Simpang 4 itu, Simpang 4 Kelian Surwakti apa namanya? Ndokum Siroga. Itu Ndokum Siroga itu ada ini. Di bawah itu ada dulu, ya katanya kerbau gitu, ada saya pernah lihat. Karena saya pikir gimana lah itu katanya masuk ke situ kan. Ya, saya coba, ada kawan saya, entah bagaimana lah gitu ya. Ya, di Seberaya sana ada, tapi nggak peduli lagi, kita pikir kita sudah tuntas gitu. Tetapi dia katakan, apabila roh itu keluar, karena tidak ditanya, tidak disembah, tidak dipuja, tidak diperdulikan lagi, kita pikir bahwa dia tidak lagi bersama dengan kita. Ya, dia pun karena nggak dipakai ya ngapain kan? Tapi dia katanya akhirnya ke Laos pun mungkin sudah banyak di sana firman Tuhan. Di sana pun nggak ada lagi kawan, tempatmu kawan katanya. Kembalilah saya kemana? Pergilah saya ke Seberaya kembali. Ya,
bisa-bisa ke situ. Dan kita mendengar firman Tuhan, kita pikir otomatis kita miliknya. Ya, kalau kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu artinya apa? Hidup di dalam kerajaan Allah itu berarti apa? Hidup di dalam merajakan Dia kan? Hidup di dalam firman-Nya. Tapi kita bisa tinker. Kalau kita rasa baik firman-Nya kita pegang, tapi kita tidak mau merendahkan diri, hidup di dalam firman-Nya. Makanya rasa-rasanya sudah lepas, rasa-rasanya sudah masuk. Padahal kalau istilah hukum masih status quo. Tahu status quo? Kalau status quo artinya hutan ini status quo, belum ada pemiliknya. Ya, Anda bisa diam-diam buat ya sopo di sana, sopo apa namanya? Sapo gitu ya. Iya, karena nggak ada pemiliknya. Ya, makanya kalau banyak di sini ya, ini apa Barastagi ini ada stand-stand di sana itu, yang kedai-kedai itu dulu nggak ada pemiliknya. Di situ dia, di situ akhirnya, iya. Katanya kami pakai di sini. Pemerintah asal digusur pemerintah, demon dia. Udah lama di situ. Jangan-jangan seperti itu. Itu kata Bang MJ tadi. Memang kita tidak pernah lagi, kan nggak ada kalian yang datang ngoger taktan, kan nggak lagi kan? Kalau pergi ke kampung sana kan nggak perlu kalian bilang pihir batu ini pihir, kan nggak ada lagi kan? Kalian ya, apakah itu otomatis kita sudah milik Tuhan? Jangan-jangan seperti laki-laki sama perempuan kemanapun sama, pikirnya sudah istrinya. No, datang nanti impalnya, ulah naik ke laos rumah Enda nari ini bibinya, bisa nggak Anda kebagian? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ya, maunya dia dipuji seperti tanah karo 50 tahun yang lalu. Ya, tapi nggak ada lagi. Makanya kalaupun kita pergi ke Gunung Sibayak misalnya, di sana nggak ada lagi, paling-paling 1-2 belau di situ. Kalau dulu, wah di situ semuanya. Ya. Dia mau disembah, di mana dia dipuja, mau ke situ dia. Ya. Tapi kalau kita tidak ada Kristus di dalam, ia mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi dia tidak mendapatkannya. Akhirnya apa? Ini kan cucunya si Anu dulu, yang punyaku, ya jerngemnya balik yang 7 kali lipat. Makanya nanti Anda bisa juga jual minat-minat entah apa nanti tahun-tahun ke depan. Bisa ke situ. Iya. Lalu ia berkata, aku akan kembali. Kalau kita belum ada Kristus di dalam, belum membuka hati aku mentuhankan engkau dalam hidupku. Aku sadar engkau adalah Tuhan. Aku tunduk ke dalam firman-Mu. Bukan tinker. Tinker sama tunduk artinya apa? Apa bedanya tinker sama tunduk? Tunduk menyerahkan hidup kita. Kalau tinker artinya apa? Pikir dulu. Ya, pikir dulu. Ya, jangan menjadi simpel, kita pikir dulu, menguntungkan atau tidak. Ya, ada obat, ya pikir dulu, kalau obatnya bagus ya ngapain, kita kan gak pikir dulu. Kalau dalam kerajaan itu enggak, aku akan sujud, menyerahkan pikiranku ini, aku mau mentuhankan dia dalam hidupku, berjanji dengan dia. Itu namanya terima Tuhan.
Itu namanya percaya. Makanya kita nyanyi. Makanya beda ya nyanyi dan dalam hati. Aku milik Tuhan. Itu nyanyinya. Tapi kalau hatinya apa? Aku milik Tuhan. Itu kan lain ya. Selama-lamanya. Ini kan lain. Kalau nyanyi saja beda. Tapi dia pikir dia nyanyi. Dia sudah milik Tuhan. Kapan Anda serahkan hidup Anda kepada Tuhan? Tuhan Yesus, Engkau telah mati untukku. Hari ini aku tahu, ya, Engkaulah Tuhan. Apa yang Kau firmankan, bimbinglah hidupku ini. Aku bukan tinker, tapi apa yang mau Tuhan, itu yang kupikirkan. Iya kan? Kan itu namanya tinker sama tunduk. Apa yang Tuhan katakan, ya, itu yang kupikirkan. Tapi kalau tinker apa? Apa yang Tuhan katakan, kupikirkan. Atau tinker kita ini semua. Apapun yang Tuhan katakan, kupikirkan dulu. Kalau dia menyembah Tuhan, apa yang Tuhan katakan, itu yang aku pikirkan. Jadi kalau cari dahulu kerajaan Allah, bukan kupikirkan cocok, enggak. Yang dia pikirkan bagaimana mencari kerajaan Allah di sini. Itu namanya tunduk. Kalau tinker apapun dikatakan, saya akan filter dulu semua firman Tuhan ini lewat pikiranku. Kalau cocok baru aku lakukan. Kalau tunduk apa yang Tuhan katakan, kupikirkan untuk melakukannya. Ya, maka dia katakan, mantap sekali ayat 45 tadi ya. Lalu ia keluar mengajaknya 7 roh lain lebih jahat daripadanya dan mereka masuk berdiam di situ. Jadi kita tahu ya, roh jahat itu seperti tadi bukan di kuburan. Tapi dia bisa membuat kita lebih jahat. Jadi dia itu ya, dia paling pintar untuk apa? Menyamar. Tapi yang jelas kalau roh itu datang kepada kita yang 7 kali lipat, kita akan menjadi orang yang lebih jahat. Ya, itu yang dia buat. Makanya bisa-bisa nanti kalau kita lebih jahat, siapa itu? Ya, pelacur pemuda GKMI. Dia pemuda GKMI, jadi akhirnya apa? Melacurkan diri. Bisa lebih jahat. Jangan-jangan pendetanya pula nanti dimain matakannya. Bisa begitu jadinya. Ya kita nggak tahu kan di luar sana. Karena roh itu membuat dia lebih jahat. Pikirnya dulu tinker. Akhirnya lebih jahat gitu. Ya. Maka dia akan masuk kepadanya, berdiam di situ, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat orang-orang Sintua atau apa gereja ini lebih jijik kelakuannya daripada orang di luar. Itu pekerjaan kegelapan. Dia pintar untuk menyamar. Sehingga orang itu tidak lihat, padahal roh itu yang masuk ke dalam dia. Bukan lagi ke Uruk Gundaling sana, tapi memang dia ke Gundaling sudah lain kerjanya. Tapi yang terakhir ini mantap dibuatnya. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi Anda bisa, kalau Anda tidak percaya, mungkin Anda bisa lebih jahat dari perempuan-perempuan lain yang tidak pernah aktif pun. Kecuali Anda apa? Tuhan, aku bukan tinker, tapi apa yang Tuhan katakan itu yang kupikirkan. Bukan apa yang Tuhan katakan kupikirkan dulu, cocok kurasa kulakukan, atau kalau tidak cocok. Kalau firman Tuhan itu kan kebenaran ya. Ada yang mau tambahkan kamu? Tadi saya ingat. Iya. Tadi kamu bilang beberapa tahun yang lalu.
Iya. Dulu di kampung kami itu ada penyembahan kampung lah. Iya. Semua kampung-kampung ada dulu. Ada pohon di situ. Memang penyembahan orang kampung itu semua menyembah. Setiap kampung ada. Jadi Pisang apa? Kalau kita dekat ke situ, makanya anak-anak saya di situ. Kalau kita dekat terinjak, memang sakit kita gitu. Jadi sakit begitu. Jadi mereka kubur gitulah di kampung itu ya. Tapi setelah gereja ini masuk, berita sembahyang masuk, jadi gue cuma kalah begitu. Petang-petang kayu dalam. Iya, saya sudah lihat. Ada dulu kayu di situ, ya datang pertua kan. Wah, takut kali orang itu. Itu ladang apa? Ya ladang orang. Akhirnya dia beli murah-murah. Karena takut kali orang. Dipotongnya, dijualnya kayunya. Makanya orang nggak peduli lagi. Di situ ada, dulu ada katanya Nini Galuh pisang di situ. Sekarang rumah orang berdiri di situ. Kulihat. Kalau Anda mau, biar saya tunjuk ke kampung saya. Mungkin yang punya rumah nggak tahu itu. Tapi disitulah Nini Galuhnya dulu, yang pakai apa kain putih itu. Tapi itu ya, bukan bicara yang ke sana. Anda maukah Anda percaya? Atau Anda pikir Anda tinker, tapi Anda orang percaya? No. Itu dengan sadar dia, aku butuh Kristus. Pindah dari kerajaan ini. Kalau ini yang kupuja dulu, sekarang ini yang kupuja. Dulu ini yang kupegang, sekarang Kristus yang kupegang. Apa yang Tuhan katakan? Disitulah aku hidup. Karena aku sudah pindah kerajaan. Kalau tidak, kalau tinker, tidak kita selesaikan tunduk kepada dia, mungkin dikatakan demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat sekarang ini. Anda pilih mana? Maukah Anda sungguh-sungguh, Tuhan, aku milikmu dan engkau milikku. Aku akan hidup karena firman-Mu adalah kebenaran. Aku bukan tinker, semua firman-Mu akan ku filter lewat pikiran, sekarang no. Apa yang engkau katakan, itu yang ku renungkan untuk melakukannya. Masih berpikir, tapi untuk melakukannya. Tapi kalau tinker, apa yang dikatakan, difilter dulu, kalau cocok menurut pikirannya, itu yang dia lakukan. Berarti Tuhannya siapa? Ya, dikatakan tertata rapi, bagus dia. Orang nggak melihat. Ya mungkin dia sudah percaya dan nggak tahu status kita ini apa sekarang. Percaya juga enggak percaya kegelapan juga enggak, bisa-bisa nggak ada status kita. Padahal katanya percaya pindah dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi gimana? Bolehkah kita, Tuhan, aku tidak mau tinker, tapi aku percaya. Kedua katanya tadi ya, sedikit di sini tentang saudara. Ya, kita pikir kalau di sini tadi kan ibunya tidak rela. Mana anakku? Panggil dia. Ini ibunya. Baru katanya siapa? Ini ibuku, katanya pula ya. Sama adiknya aku. Ini saudaraku. Ya. Anda sudahkah seperti itu? Atau saudara anak pak tuanya terus yang terdekat sudah pun ada di sini, anak panguda, anak mami tengah, impalku si jenda, itu yang lengket sama dia. Terus saja katanya Pak, ya tutur si waluh, iya rakut si telu merga si lima perkade-kaden. Makanya sudah lama pun dia kenal. Kade-kadenya yang jauh itu terus rasanya saudaranya. Ya, padahal dia terus saja duduk di sebelah Laura misalnya. Tapi tetap dia merasa
yang di Belanda saudaranya. Makanya dekat pun dia, nggak pernah dia ya sama kawannya, aku kok jatuh hati sama abang itu. Pernah kalian bilang sama teman-teman? Enggak kan? Kenapa? Bukankah dia bisa menasehati kita? Itu saudara kita. Tapi kita memang nggak pernah letakkan ini saudara kita. Ya, kata Yesus kepada mereka, inilah saudaraku, inilah ibuku. Siapa yang melakukan kehendak Bapakku, inilah yang menjadi penasehatku. Siapa yang mencintai Tuhan, inilah diriku kubukakan kepadanya, supaya aku diarahkan makin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau saudara di Belanda itu yang dekat terus, diarahkan kemana? Perkade-kadeen 10-2 tambah 1. Ya, makanya nanti kita nggak tahu ya. Makanya nanti Anda punya jeruk, ya jeruknya manis. Kapanlah datang saudaraku yang dari Belanda itu? Padahal saudaranya di Berstagi banyak, nggak pernah pikirkannya, karena bukan rasanya saudaranya. Tapi kata Yesus, siapa yang melakukan? Itulah saudaraku. Pernah kalian pikirkan, aku belilah sekali sandal kawanku ini 1. Tapi kalau nak patuannya, bawa saja. Tapi kita sudah lama ini. Camp pun kita sama. Ya, terus apa? Ya kutetnya pun nggak bisa dipinjam gitu. Udahlah. Ada yang mau ditambahkan? Tapi yang tadi itu jelas ya. Janganlah kita menjadi tinker. Kita pikir kita orang percaya, banyak baca firman Tuhan. Tapi hati kita sebenarnya, Engkaulah Tuhanku, pimpinlah hidupku ini. Engkaulah Tuhanku, aku pegang apa yang kau katakan ini. Ya, dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Aku tahu firman-Mu, kupikirkan melakukannya. Bukan aku tahu firman-Mu, I am a thinker. Ya, Anda thinker kah? Atau believer? Hah? Mana? Mana Sharon, thinker atau believer? Nggak tahu. Wah, bersih, rapi. Wah, kalau rapi ini bahaya ini. Bisa nanti 7. Ada yang mau ditambahkan? Kalau Kak Rika ini bilang tinker, katanya pun. Kalau begini bukan tinker ya. Ini namanya tangannya ditaruh di kepala, bukan tinker. Ada yang mau ditambahkan? Sudahkah kita percaya? Makanya kalau percaya apa? Dia akan jaga, dia hidup di dalam firman Tuhan. Dia nggak mikir-mikir lagi, aku lanai PT kurs di badan. Ini kan tinker ini. Kalau nggak di dalam Tuhan kemana? Ya. Tapi kalau dalam Tuhan ini serius pun aku belajar, melayani juga begini. Ini kan tinker. Kalau enggak, Tuhan berkatilah aku. Di mana salahnya? Bukan, ya udahlah. Ada? Nggak ada? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kalau roh jahat itu tidak lagi menguasai kami, dia bisa kembali kalau kami tidak menerima Kristus sebagai Tuhan kami. Mungkin sekarang kami merasa kalau kami dekat, sering mendengar firman Tuhan, bahkan melayani, otomatis kami orang yang percaya. Hari ini kami tahu
kami memang tidak memperdulikan perkataan kegelapan lagi, dan kami tidak lagi kerasukan pun, dan roh jahat itu pun kami tidak lagi merasakannya. Dan kami datang kepadamu membaca firman Tuhan. Bukan otomatis kami milikmu. Kami menjadi milikmu kalau kami mau mengakui bahwa dosa kami telah dibayar oleh Kristus. Dan bukan hanya dibayar, pada waktu Engkau membayar dan melunasi hutang dosa kami hidup mentuhankan Engkau. Yang berarti kami akan hidup memegang firman-Mu, bukan atas pikiran kami. Kalau kami merasa baik, firman-Mu kami lakukan. Kalau kami merasa tidak baik, kami abaikan. Itu bukan orang percaya. Orang percaya itu berarti apapun yang Tuhan katakan, kami aminkan, karena itulah kebenaran. Kiranya Roh-Mu yang kudus membukakan hati kami dan menginsafkan kami, supaya jangan sempat seperti rumah yang telah ditinggal oleh roh jahat itu, tapi Kristus belum tinggal di dalam, sehingga satu hari roh jahat yang 7 kali lipat menguasai kami, sehingga hidup kami sangat mengerikan ke depan. Ini waktu kami duduk Tuhan dengan jernih. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami sampai kami bisa menerima Engkau dan Engkau tinggal di dalam hati kami. Disitulah hidup kami tenang. Kegelapan itu tidak akan bisa menguasai kami lagi selama-lamanya. Pimpinlah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.